Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Sudah lama ya saya tidak membuat video mengenai Arduino dikarenakan saya sedang ada kursus ya, kursus yang namanya pembuatan SIM. Kalau di Jerman itu disebut dengan Ausbildung Führerschein ya, untuk membuat Führerschein. Führerschein itu adalah SIM. Ya, saya mempersiapkan sejak Januari, sudah lama ya. Saya selesaikan itu kurang lebih hampir 7 bulan atau 8 bulan. Karena ditambah lagi dengan pandemi ini makanya jadi lama. Seharusnya itu 6 bulan ya teman-teman. Nah, di bulan Januari itu saya sudah ikut mulai kursus, yaitu kursus teorinya dulu ya, teori. Sebanyak 12 kali pertemuan dan ditambah 2 pertemuan khusus ya. Jadi sebelum kita masuk ke mengemudinya itu dibutuhkan ya teman-teman. Jadi setelah itu saya sudah dapatkan teorinya, saya ajukan untuk mengemudi, mempraktekannya ya. Nah, itu saya mempraktekannya kalau nggak salah itu sudah hampir 40 pertemuan. Ya, cukup lama ya. Butuh banyak dana ke sana. Karena saya belum yakin untuk bisa lanjut ke ujian, ke tingkat ujian untuk ujian prakteknya. Nah, di sini unik, sebelum ujian praktek itu harus ada yang namanya ujian tertulis dulu. Nah, saya ambil ujian tertulisnya setelah teori saya selesai, dan itu saya sudah lulus dengan nilai sempurna ya. Itu menggunakan bahasa Inggris karena saya tidak bisa menggunakan bahasa negara ini, yaitu bahasa Jerman ya. Nah, dan setelah itu saya ajukan ujian untuk praktek, tapi sebelumnya sudah ikut mengemudi ya, sebanyak hampir 43 kalau nggak salah, 43 pertemuannya. Dan setelah semuanya itu saya ajukan ujian, dan ujian yang pertama kali itu saya ambil ujian 2 kali karena yang pertama kali ujian prakteknya itu gagal teman-teman. Dan praktek yang kedua mudah-mudahan sudah lulus, bukan mudah-mudahan sih, sudah lulus ya. Nah, di Jerman itu punya yang namanya pembagian dalam penggunaan jalannya. Tidak hanya skill untuk menggunakan mobil saja yang dibutuhkan, namun dibutuhkan juga untuk melihat tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, kalau misalkan skill di Indonesia saya nggak ragu ya, semua skillnya skill Valentino Rossi atau Michael Schumacher. Kalau di sini nggak bisa, aturan harus diikuti. Nah, setelah itu saya ambil ujian pertama gagal, saya kecewa dan sedih ya tentu ya, karena sudah bayar mahal ya. Lalu saya ambil yang kedua, maka saya bertekad untuk menyelesaikannya dan tidak membuat video pada saat itu. Lalu saya ambil yang kedua dan saya lulus teman-teman. Untuk biaya sendiri itu sangat mahal ya di Jerman. Kalau di Indonesia kan, kalau kita bandingkan tuh jauh sekali ya. Di Indonesia itu pernah saya ambil kursus mengemudi itu saya hanya bayar 1,5 juta dan selesai. Kalau di sini kemarin saya dan istri saya habis itu kurang lebih 50 juta teman-teman untuk membuat SIM. Cukup mahal ya, bukan cukup mahal, sangat mahal. Dan juga bukan hanya itu, saya diberikan SIM dan apa istilahnya ya, izin mengemudi lah. Namun mobilnya belum ada. Nah, kenapa? Karena di sini bisa dibilang punya tradisi ya, jadi setiap orang itu harus ada gitulah kira-kira untuk SIM meskipun nggak ada mobilnya, karena itu kelak berguna untuk melamar kerja nanti di kemudian hari. Nah, sisi punya tradisi kalau misalkan anak seorang adik keluarga itu ada seorang anak yang sudah berusia 17 tahun maksud saya, orang tuanya itu akan memikirkan untuk membuat SIM kalau misalkan dana mereka cukup ya. Nah, jadi untuk mereka kelak mandiri, punya mobil dan menyetir sendiri ya. Nah, setelah itu apa lagi ya, saya rasa itu aja deh. Nah, kalian mau lihat SIM saya seperti apa? Ntar saya ambil ya. Nah, SIM saya itu seperti ini wajah saya ini 50 juta teman-teman. Jadi kalaupun kelak punya mobil jangan sampai melanggar ya, bisa rugi karena di sini melanggar lampu lalu lintas. Ada 4 lampu lalu lintas yang urgent, itu nggak boleh dilanggar, itu bisa SIM-nya ditarik. Nah, untuk mendapatkan SIM balik itu harus ikut kursus lagi namanya, bayar lagi, mahal.
Jadi ya, saya rasa informasi kali ini, kalau misalkan membutuhkan informasi lengkap bagaimana mengemudi di negara ini, tunggu setahun lagi teman-teman. Tunggu ada mobil ya. Ntar saya tunjukkan bagaimana mengemudi di negara ini. Kalau perlu, kalau kalian membutuhkan, boleh tulis di kolom komentar, oke? Itulah dulu sekian cerita saya. Selanjutnya nanti tutorialnya sudah saya cover beberapa judul, mungkin bisa ditunggu ya. Salah satunya itu membahas seperti apa sih program atau protokol komunikasi dua arah ya ke depannya, dan juga secara sederhana nanti saya ulas, karena komunikasi dua arah yang mungkin kalian pikirkan itu mungkin mudah ya, tapi tidak rumit. Tapi namun pun demikian rumit, nanti saya coba jelaskan dengan cara yang sederhana. Oke teman-teman, tunggu di video selanjutnya. Jikalau berguna video ini, boleh di like, komen, share, dan apalah terserah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.